Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Maretaningsih. Saya dari kelas MJ 707, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat 10 tipe inovasi dari Dobly. Serta yang kedua, saya akan menyebutkan salah satu studi kasus perusahaan, yaitu Netflix semua tipe. Yang ketiga, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang secara singkat BMC Gojek atau analisis bisnis model kanvas Gojek, serta yang terakhir ada saran dan kesimpulan. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang 10 tipe inovasi dari Dobly. Yang pertama ada profit model atau model keuntungan, yaitu bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang inovasi dalam penetapan harga, sumber pendapatan atau struktur biaya. Dan yang kedua ada network atau jaringan, di mana bagaimana perusahaan terhubung dengan pihak lain untuk menciptakan nilai, melibatkan kemitraan, kolaborasi atau aliansi. Yang ketiga ada struktur atau struktur, bagaimana perusahaan mengatur dan menyelaraskan aset dan bakatnya, di mana melibatkan secara organisasi, manajemen aset atau insentif. Yang keempat ada proses, di mana dalam proses tersebut melibatkan metode khas dan unggul yang digunakan perusahaan untuk melakukan pekerjaannya, seperti melibatkan operasional, manufaktur, atau metodologi pengembangan. Yang kelima ada produk performance atau kinerja produk, di mana dalam hal poin ini fitur, fungsi, dan kapabilitas yang membedakan penawaran inti. Maksudnya gimana? Inovasi pada kualitas, keunikan, atau nilai suatu produk atau layanan itu pasti berbeda-beda. Dan cara meyakinkannya itu gimana ya? Dan yang keenam itu ada produk sistem atau sistem produk, di mana suatu perusahaan akan menciptakan ekosistem produk dan layanan komplementer, melibatkan integrasi atau bundling untuk membentuk sistem yang lebih besar. Jadi dari sistem produk sistem itu kita harus melakukan bundling untuk meyakinkan si customernya sendiri. Yang ketujuh ada service atau layanan, di mana pada poin ini dukungan, peningkatan, dan pengalaman yang menyertai penawaran inti, melibatkan garansi, edukasi, atau layanan pelanggan. Yang kedelapan ada channel atau saluran, bagaimana penawaran dikirimkan kepada pelanggan dan pengguna, melibatkan touch point dan cara mendistribusikan penawaran. Yang kesembilan ada brand atau merek, upaya untuk mewakili penawaran dan bisnis kepada dunia, fokus pada pengenalan citra dan ekuitas merek. Jika kalau kita udah punya brand sendiri nih, mau gimana pun pasti customer itu mikirnya, oh iya ya brand ini bagus loh, pasti cocok gitu, pasti udah terkenal, udah percaya lah kalau udah punya brandnya. Yang ke-10 ada customer engagement atau keterlibatan pelanggan, di mana pihak pembeli dan penjual itu terlibat, membina interaksi yang khas dan menarik antara pelanggan dan penawaran, dan melibatkan membangun hubungan dan menciptakan pengalaman yang imersif. Oke, next masih membahas tentang studi kasus Netflix semua tipe. Yang ke-6 produk sistem, yaitu ekosistem profil pengguna dan download, di mana Netflix itu juga masih terbatas ya, jadi penggunanya itu hanya beberapa pengguna dalam satu akun karena untuk menjaga privasi juga. Yang ketujuh ada service atau layanan seamless dan lintas perangkat, jadi bisa memudahkan nih, gimana sih kalau misalnya ada kendala itu bisa menghubungi servis. Yang ke-8 ada channel, pengiriman konten melalui broadband global. Nah, di sini dalam channel ini tuh udah pastinya paling update ya. Film-filmnya bisa dipilih dalam fitur channelnya sendiri.
Yang kesembilan ada brand, identitas cutting edge dan penghubung budaya. Nah, di brand ini, dalam fitur brand ini, dia sendiri itu bisa memfitur bagaimana apa yang apa yang kita cari itu bisa nge-brand sendiri, dan pastinya udah mempromosikan film-film kesukaan kita. Nah, pas kita muncul nih, pas masuk login akun kan dia pastinya ada beberapa kriteria yang kita mau ya. Nah, di situ tuh munculnya fitur brandnya. Dan yang terakhir ada customer engagement, yaitu fitur Bing Washing. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan sebelumnya di brandnya itu. Jadi di customer engagement itu bisa milih nih fitur yang kita mau sendiri. Jadi nggak usah meminimalisir scroll lagi ya. Oke, lanjut tentang pembahasan rekomendasi lanjutan untuk Netflix. Yang pertama ada profit model atau model keuntungan, di mana dalam poin 1 ini memperkenalkan lapisan berlangganan yang sangat murah. Seperti contohnya tuh kita menawarkan dari harian, mingguan atau bulanan. Nah, gimana tuh caranya biar kita tahu sangat murah? Caranya, menarik segmen harga untuk meningkatkan total pangsa pasar dan basis pelanggan. Ya, seperti contohnya sih, kita berlangganan paketan ya. Ada paketan Netflix Premium, ditambah paketan YouTube Premium, itu harganya berapa untuk per minggu, per bulan, atau harian. Itu bisa dilakukan dari segi bandingnya sendiri. Yang kedua ada product system atau sistem produk, memperkenalkan lapisan berlangganan yang sangat murah juga, di mana untuk menciptakan ekosistem konten 360 derajat menawarkan pengalaman yang lebih komprehensif daripada platform streaming murni. Yang ketiga, ada customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Nah, dalam poin ketiga ini ada di mana fitur tonton bersama global watch party terintegrasi. Nah, maksudnya gimana nih? Dalam poin ketiga ini, kita bisa memiliki satu akun untuk berbagi sharing beberapa akun yang lainnya juga, untuk mendorong keterlibatan sosial mendalam. Itu tuh di Netflix itu ada fitur yang berbagi sharing ya. Next, untuk slide kedua saya ambil salah satu contoh untuk studi kasus, yaitu studi kasus Netflix semua tipe. Yang pertama itu profit model, yaitu model langganan. Nah, di Netflix ini menyediakan model langganannya itu seperti subscribe, berlangganan mingguan, harian, dan menawarkan beberapa macam tipe untuk customernya. Bisa dipilih mau yang mingguan, harian, atau bulanan. Yang kedua ada network atau kemitraan perangkat global, yaitu menjalin jaringan ke customernya. Yang ketiga ada struktur atau budaya freedom dan responsibility. Dan di sini itu untuk budaya freedom-nya itu kan setiap orang beda-beda ya, jadi bisa dipilih dalam setiap fiturnya. Yang keempat ada proses, yaitu algoritma rekomendasi yang canggih. Jadi selain kita meyakinkan nih ada apa aja sih dalam fitur-fitur Netflix, itu dijelaskan juga proses algoritmanya yang bisa dicapai itu apa aja, yaitu udah ada fitur kecanggihan kekinian, bisa diakses lebih mudah, pembayarannya secara aman dan terpercaya. Yang kelima, produk performance atau konten original. Nah, ini tuh bagaimana sih Netflix tuh menyediakan fitur-fitur untuk produk kontennya agar menarik customer. Next, lanjut ke pembahasan tentang BMC Gojek. Yang pertama ada customer segment, di mana dalam poin 1 ini mendorong permintaan untuk semua layanan. Nah, di Gojek ini kan udah ada beberapa fitur ya, yang tadinya cuma Gojek driver motor, mobil, sekarang udah upgrade ke pengiriman barang, GoFood, dan lain sebagainya. Bisa kirim paket juga. Dan yang kedua ada
value proportion atau efisiensi waktu dan kemudahan transaksi. Yang tadinya kita tuh harus ke tukang ojek dulu, kita harus beli makan dulu. Nah, sekarang kita tinggal klik pakai Gojek, tunggu di rumah, pembayaran bisa transfer, bisa cash, memudahkan untuk semua pelanggan customer yang menggunakan fitur Gojek. Yang ketiga, ada channel atau untuk distribusi dan komunikasi. Nah, di sini yang dimaksud channel ini memudahkan dari pembeli atau penjual bisa mengechat atau mengkomunikasikan pesanan yang sekiranya kurang sesuai atau menjelaskan tentang alamat kita ada di mana, itu bisa melalui fitur chat driver atau restorannya sendiri. Yang keempat, ada customer relationship, di mana pada poin ini hubungan didominasi kepercayaan dua belah pihak yang tadi saya sebutkan di channel tadi. Maksudnya untuk mempercayai, saling menjaga privasi atau saling meyakinkan ada di mana untuk memudahkan kedua belah pihak. Yang kelima, ada pernyataan poin revenue streams, yaitu diversifikasi. Oke, lanjut masih dengan pembahasan BMC Gojek. Yang keenam, ada key research atau mendorong skala. Dan yang ketujuh, ada key activities atau fokus teknologi dan operasi, di mana pada sistem fokus teknologi dan operasi ini kita bisa memantau pihak driver ada di mana nih titiknya, dan pihak driver bisa melihat titik kita melalui Gmaps yang tertera pada fitur Gojek. Yang ke-8 ada key partnership, yaitu sebagai mendukung infrastruktur, yaitu melalui aplikasi Gojek seperti penyambungnya pihak driver dan customernya. Dan yang terakhir ada cost struktur, yaitu biaya tinggi, potensi pendapatan tinggi. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau Gojek itu kan ada fiturnya dia melalui jarak, semakin jauh jaraknya semakin besar juga pendapatannya. Begitupun seperti makanan, semakin banyak yang dipesan akan semakin tinggi potensi pendapatannya. Oke, next, untuk yang terakhir ada saran dan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, model bisnis kanvas atau BMC terdiri dari 9 blok yang saling terhubung dan mencerminkan, di mana dengan menggunakan model bisnis kanvas akan memudahkan para owner atau penjual untuk menarik pelanggan dan calon customer melalui model bisnis kanvas, serta dapat menganalisa dengan mudah. Adapun saran untuk BMC yaitu value proposition canvas serta analisis keterkaitan antar blok. Seharusnya setiap proposition canvas itu memiliki nilai supaya para calon pembeli dapat mempercayai dan terus percaya kepada penjual. Dan para penjual harus tetap melakukan analisa dan melakukan evaluasi pada setiap produknya. Dan untuk Gojek, optimalisasi biaya intensif serta pemanfaatan data. Maksudnya gimana? Optimalisasi biaya insentif itu gimana nih caranya supaya pelanggan kita tuh tetap tidak berpaling ke aplikasi yang lain seperti Grab atau Shopee Food. Dan pemanfaatan datanya adalah pendekatan terhadap customer seperti itu, serta menjaga privasi para customer. Terima kasih.